Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Hadirin shaimin dan shaimat yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan lis-shaimi farhatani. Bagi orang-orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Jadi itu pasti semua akan merasakan, akan mendapatkan kebahagiaan. Siapapun orangnya, tapi dengan syarat orang itu betul-betul melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan, akan mendapatkan dua kebahagiaan. Dan tentu kita di dalam bulan Ramadan ini yang kita harapkan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan yang betul-betul kita harapkan atas dasar kita telah melakukan ridho dalam melaksanakan ibadah bulan puasa, puasa di dalam bulan Ramadan. Inilah kebahagiaan yang nantinya kita raih. Yang terutama adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berharap ketika kita bermuamalah dengan sesama manusia tentu tidak lepas dari khilaf dan kesalahan terhadap manusia yang lain. Dan ketika kita melalaikan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat dalam arti apa? Dalam arti ketika kita melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sifat dari manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Al-insanu halul khata' wa nisyan. Jadi manusia itu tidak akan lepas dari kesalahan. Maka dari itu kita diberi kecukupan usia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah di dalam ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita lalai untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dalam mengingat Allah dalam hal melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para shaimin dan shaimat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah hawa nafsu, kecenderungan dari setiap manusia. Tapi yang di sini yang dikatakan dalam ibadah puasa itu adalah kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan, yang hal itu akan menimbulkan dosa bagi kita, dan bahkan tidak mendapatkan pahala dalam melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan. Keinginan untuk melakukan kemaksiatan. Jadi maksiat itu apa sih artinya maksiat itu? Maksiat itu adalah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidur, bangun tengah malam, kita juga melakukan sholat tahajud. Jadi itulah rangkaian amaliyah di dalam bulan Ramadan. Dan kita bersedekah, kita dianjurkan untuk meningkatkan sedekah kepada orang yang sangat membutuhkan. Itu juga merupakan amaliyah. Jadi amaliyah itu tersedia luas di dalam bulan Ramadan. Kemungkinan kalau di dalam bulan Ramadan kita masih bermalas-malasan, jadi kita bermalas-malasan, kita sholat duha, kadang bermalas-malasan, sholat rawatib, sholat
tahajud, kita kadang-kadang berpuasa-puasa, tapi ketika kita memasuki bulan Ramadan maka semangat kita itu tumbuh. Ya, inilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang merasa kita terpanggil untuk melakukan amalia di dalam bulan Ramadan. Maka dari itu para ulama menyebutkan bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, mendidik jiwa kita untuk selalu beramaliyah dengan ikhlas untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan bulan Ramadan itu adalah miniatur kehidupan. Jadi dalam satu bulan itu kita jadikan miniatur kehidupan, di mana di dalam bulan Ramadan itu kita raih kebaikan amaliyah yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau sudah kita terbiasa di dalam bulan Ramadan melakukan kebaikan, maka insya Allah di 11 bulan berikutnya kita akan terbiasa untuk melakukan amaliyah, ibadah-ibadah untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain di dalam bulan Ramadan ini dengan kebiasaan-kebiasaan itu, maka insya Allah di luar bulan Ramadan insya Allah kita terbiasa untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Saya kira ini saja penyampaian hikmah di dalam bulan Ramadan dalam rangka untuk merubah diri, merevolusi diri, kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik kita tinggalkan dan kita tingkatkan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik yang harus kita lakukan, sehingga menjadi insan yang insya Allah insan kamil, insan yang diharapkan untuk selalu berbuat baik dalam rangka untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama pada sore hari ini yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Ades Amal Mujantara.